Selamat malam, Bud. Jadi barusan selesai dua match yang menurutku nggak imbang, nggak imbang dalam segi kualitas permainannya sih sebenarnya. Jadi match pertama ya barengan sih, ada match tentang Chelsea versus eh City, lalu satunya MU musuh Aston Villa versus Aston Villa. Menurutku, aku sebagai pendukungnya MU lebih prefer kalau melihat pertandingannya Chelsea musuh City, karena MU bener-bener gila mainnya, goblok maksudnya. Nah, eh kita bahas dulu tentang City versus Chelsea. Kita lihat statistiknya dulu. Sebentar, aku buka HP. Skornya, kita update dulu skornya. Skornya itu 0-1, kemenangan untuk City dicetak oleh Gabriel Jesus. Terus MU skornya itu 0-1. MU kalah sebenarnya. Karena itu karena apa? Kok aku bilang goblok sekali. Cuman ya kualitasnya MU sekarang lagi menurun kalau menurutku. Oke, kita bahas dulu tentang si Chelsea versus City. Oke, ini aku masih buka statistiknya karena memang aku lihatnya barengan sih antara Chelsea dan Chelsea City, MU Villa. Ya, ini oke, sebentar. Statistiknya, tendangan ke gawang 5 untuk Chelsea dan City 15. Jadi sepenglihatanku ya, nggak tahu kalau komentator bola yang lainnya atau yang lainnya berbicara berbeda, ya mohon maaf karena aku juga masih belajar aja sih. Jadi aku melihat City ini lebih memanfaatkan ruang tengah yang ada di Chelsea. Chelsea kita tahu mereka jelek dalam lini tengah, tapi kanan kanan kirinya benar-benar gila. Itu untuk Chelsea. Tapi untuk City menyerang, kalau aku lihat sih banyak dari tengah, memanfaatkan Kevin De Bruyne. Golnya walaupun deflect, tapi ini murni dari serangannya City, memang fokus ke tengah gitu loh, yang gampang diterobos uh, oleh City. Celahnya benar-benar dimanfaatkan banget. Lanjut ke penguasaan bola, City memegang banget. Ya kita tahu City kan selalu dengan penguasaan bola yang cukup banyak. 60 berbanding 40 untuk Chelsea. Gila banget. Operannya Operannya 595. Ini hanya data aja ya, 595. City lagi-lagi lebih unggul. Akurasi operannya pun juga sama. Terus pelanggaran nggak usah. Nah, susunan pemainnya sebenarnya dari yang lalu-lalu saat melawan Tottenham, formasinya Tuchel 3-5-2-nya ini memang lemah di lini tengah. Itu yang dimanfaatkan oleh City dengan menempatkan ada Bernardo Silva, Rodri, Kevin De Bruyne. Gila. Ini tengahnya si City ini menguasai banget. Bahkan pertandingan pun juga dikuasai kalau menurutku. Berdua sama-sama open play, saling menyerang, nggak ada yang bertahan, seru. Ya ini sepak bola. Kalau saling menyerang terus nggak ada yang parkir bis, ini seru aja. Kecerdikannya Guardiola, sekali lagi kecerdikannya Guardiola menempatkan pemain, memanfaatkan lini tengah Chelsea yang rapuh itu.
Lalu mari kita bahas tentang MU. Ya, kita tahu sebelum pertandingan match ini MU juga sempat kalah di Piala Banteng itu. Piala Banteng 0-1 melawan West Ham. Itu kalau nggak salah hari Rabu atau Rabu pagi ya, sekitaran segitu. Hari ini kalah juga 0-1. Menurutku untung si MU ini nggak nggak kalah lebih dari satu. Sebenarnya bisa lebih satu karena yang disayangkan Aston Villa gila, finishingnya jelek banget. Berapa kali peluang yang harusnya jadi gol terbuang sia-sia, kayak lagunya Clean Inside, terbuang sia-sia. Terus bener-bener MU diobok-obok banget lini pertahanannya. Maguire, terutama Maguire nggak perform, hilang. Terus Fred, aku nggak tahu sih Ole ini mikirnya sampai mana gitu loh. Sekelas Fred yang sudah jelas mainnya jelek masih aja dipasang, masih aja dimainkan. Kalau aku jadi Ole ya mending lebih baik Matic. Jadi Matic nggak perlu maju, biarkan yang pemain tengah antara McTominay dan si Pogba yang mengatur serangan. Matic fokus terhadap pertahanan. Ini bener-bener gimana ya? Fred ini man to man-nya jelek, sering kelewatan, terus passingnya kadang juga miss banget. Tapi Maguire juga sama. Maguire malah harusnya dia bola itu deket ke De Gea, nggak, malah nanggung. Kalau menurutku berapa kali salah umpan. Untungnya ya beruntung aja MU punya De Gea, di save berapa kali, padahal itu sudah one by one dengan kiper. Dan ya kembali lagi finishing ballnya si Aston Villa jelek banget. Terus Varane bermain, kalau menurutku ya pribadi nggak kelihatan. AWB bingung karena entah kenapa Ole kok selalu menerapkan skill-skill individu, terus bola crossing hilang, ya sudah hilang. Menurutku MU perlu memperbaiki sisi wingbacknya dulu. Wingbacknya gila. Ini si Shaw kan sepertinya cedera. Tadi digantikan oleh Dalot. Itu gampang ketembus. Beberapa match yang lalu di TikTok pun juga aku sudah bilang kalau lini belakangnya MU ini rapuh di sisi wingnya. Jadi banyak serangan-serangan tim lawan yang selalu lewat sisi kanan kirinya. Kenapa kok sisi kanan kiri? Terutama AWB ya. Karena AWB ini jelek banget dalam bertahan. Menurutku. Nggak tahu kenapa kok sekelas AWB masih dipertahankan. Jadi sering dibombardir oleh tim lawan. Hari ini pun juga sama. Shaw ini cuman jeleknya waktu dia sudah maju, mundurnya pun sering lambat. Nah ini yang jadi permasalahan. Ketambahan lagi nggak ada yang cover selalu Maguire. Kalau Maguire yang ke kiri ke posisinya Shaw, harusnya Fred yang mundur ke posisinya Maguire, jadi saling backup. Nah Fred kan jelek dalam bertahan, seharusnya kalau seandainya Matic kan bisa menjadi back juga gitu, harusnya. Lalu kita bahas tentang Pogba nggak kelihatan sama sekali karena ya nggak seperti Pogba yang beberapa minggu atau tahun yang lalu bener-bener jelek mainnya. Banyak penyakitnya ini Pogba sebenarnya.
salah satunya karena sering mendapat counter attack. Tapi kalau bola ini masuk di Pogba, diumpan di Pogba, itu pasti akan hilang karena Pogba skill individu terus hilang, individu hilang. Begitu juga yang harus dikembangkan lagi si Greenwood berapa kali diblok, individu shoot jelek banget, diblok, harusnya umpan tetap di shoot sendiri. Peluang pertamanya yang sayang itu saat ya dia berhasil mengecau satu orang, kenapa kok dia milihnya shoot padahal posisinya Bruno bener-bener kosong. Mungkin harusnya diumpan ke Bruno, ya selesai. Ada peluang mungkin 60% bisa masuk gitu. Sebenarnya skornya ini sama atau seri kalau Bruno eksekusi penaltinya nggak nembak burung, bener-bener sebelum penalti di pressing habis-habisan oleh pemain Aston Villa. Harusnya yang ambil Ronaldo atau ndak Cavani yang lebih mempunyai mental yang kuat daripada Bruno. Bruno hari ini memang bukan harinya. Sekali lagi jelek mainnya Bruno, cuman mutar. Jadi MU ini hanya mengandalkan Bruno terus Ronaldo tadi babak kedua terakhir sudah kelan, jadi sudah mulai jalan-jalan. Terus si Bruno bener-bener nggak ada yang support. MU itu butuh pemain yang mau mensupport lini tengahnya. Kalau terus bertahan dengan Pogba, Tomine, kayak saya rasa nggak bisa seperti itu gitu. Oleh harus memikirkan lagi bagaimana ramuannya. Kalau menurutku ya direksinya MU harusnya mengganti Ole karena ini sudah tahun yang keberapa, kalau nggak salah sih ini tahun ketiganya Ole di MU. Nggak ada prestasi, nol prestasi, bahkan juara pun nggak, buang duit iya. Itu dulu. Terima kasih sudah menonton.